Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, nama saya Muhammad Imam Rifki dengan NPM B1A 018153. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang bab 3, yaitu evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan terkait peraturan desa adat di Enggano. Dalam meninjau tentang peraturan masyarakat hukum adat Enggano, perlu memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berkaitan atau yang mengatur mengenai keberadaan masyarakat hukum adat antara lain. Yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 yang berkaitan dengan masyarakat hukum adat terdapat dalam pasal 18B ayat 2 dan pasal 28I ayat 3, yang mana sebagai berikut. 1. Pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Ketentuan pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 yang termasuk dalam bab 6 tentang pemerintah daerah memberikan penekanan bahwa ketentuan pasal 18B ini adalah menyangkut daerah negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat karena masyarakat hukum adat merupakan basis pelaksanaan hukum adat. Adanya pengakuan terhadap masyarakat hukum adat termasuk juga pengakuan terhadap hak-hak tradisionalnya yang dikenal dengan hak ulayat. Yang kedua yaitu pasal 28I ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Ketentuan pasal 28I ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 memberikan penekanan bahwa identitas budaya dan hak-hak masyarakat tradisional yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia harus dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Tentunya identitas budaya dan hak masyarakat tradisional yang dimaksud adalah yang tidak bertentangan dengan identitas bangsa secara keseluruhan. Dengan demikian, negara bertanggung jawab untuk memberikan pengakuan dan perlindungan terhadap hak masyarakat hukum adat karena mereka termasuk warga negara yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama dengan warga negara Indonesia yang lainnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nugra Panjata. Di sini saya akan menjelaskan subbab bagian D, yaitu mengenai tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Sebagaimana kita ketahui, sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, pemerintah daerah berwenang dan mengatur mengurus sendiri urusan pemerintah menurut asas otonomi daerah dan asas tugas pembantu. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan dan pelayanan, pemberdayaan dan serta peran serta masyarakat. Di samping itu, untuk melalui otonomi yang secara luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi keanekaragaman daerah dalam sistem kesatuan negara Republik Indonesia. Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintah di luar yang menjadi urusan dari pemerintah pusat. Kemudian daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan peningkatan peran serta dan perkasa pemberdayaan masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan rakyat. Selain itu, untuk menyelenggarakan otonomi daerah juga harus menjamin adanya keserasian hubungan antara suatu daerah dengan daerah lainnya. Artinya bahwa otonomi daerah ini mampu membangun kerjasama untuk daerah untuk meningkatkan kesejahteraan, untuk mencegah ketimpangan antar daerah. Dalam hal ini tidak kalah pentingnya bahwa otonomi daerah juga harus mampu menjamin hubungan kerjasama antar daerah lainnya, dalam artian harus mempunyai, memelihara dan menjaga keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia sebagai perwujudan dari tujuan dari negara.
Dalam bab ketentuan umum pasal 1 angka 43 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, pengertian desa disebutkan sebagai berikut, yakni desa dan desa adat disebut dengan nama lain, yaitu disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan dalam hal ini kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam 18B ayat 2. Berdasarkan ketentuan tersebut, definisi desa mempunyai unsur-unsur sebagai berikut, yaitu merupakan kesatuan dari masyarakat hukum. Kedua, memiliki batas wilayah dan berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Kemudian, hak asal dan suatu tradisional yang diakui oleh dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 ini juga mengatur strategi percepatan pembangunan daerah yang meliputi prioritas pembangunan daerah, pengelolaan sumber daya alam di laut, percepatan pembangunan ekonomi, pembangunan sosial budaya, pembangunan sumber daya manusia, serta pembangunan hukum supaya daerah itu masyarakat setempat memiliki kepastian dan perlindungan. Selanjutnya, dalam percepatan pembangunan ekonomi ini, pembangunan sosial budaya, pengembangan sumber daya manusia, yaitu untuk berdasarkan ketentuan dapat ditarik suatu manfaat dari undang-undang daerah tersebut. Kemudian berdasarkan ketentuan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat adat beserta tradisional. Kemudian dalam tradisional masyarakat adat ini, adat yang diakui adalah hak yang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan sesuai dengan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Maka dari itu, tujuan dari masyarakat hukum adat ini aturannya yaitu untuk mengatur masyarakat hukum adat supaya prinsip-prinsipnya itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Anton Hidayat. Di sini saya akan menjelaskan subbab bagian C mengenai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Dalam pasal 1 angka 31 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, masyarakat hukum adat didefinisikan sebagai kelompok masyarakat yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem pasal 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 menyebutkan beberapa asas dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem, kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal. Asas kearifan lokal adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat. Dan asas otonomi daerah adalah bahwa pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai negara Kesatuan Republik Indonesia. Selanjutnya, dalam pasal 63 mengatur mengenai tugas dan wewenang pemerintah dan pemerintah daerah dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terkait dengan masyarakat hukum adat. Pembagian tugas dan wewenang tersebut sebagai berikut. A. Pemerintah menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. B. Pemerintah provinsi menetapkan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat,
kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat provinsi. C. Pemerintah kabupaten atau kota melaksanakan kebijakan mengenai tata cara pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat, 59 kearifan lokal, dan hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada tingkat kabupaten atau kota. Namun demikian, meskipun sudah diatur pembagian tugas dan wewenang antara pemerintah dan pemerintah daerah terkait dengan masyarakat hukum adat, tetapi dari pengaturan tersebut tidak diuraikan lebih lanjut mengenai hak masyarakat hukum adat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, dan tidak memberikan sejumlah kriteria atau persyaratan terhadap keberadaan masyarakat hukum adat beserta dengan hak-hak tradisionalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nia Aulia Fitri. Di sini saya akan menjelaskan sub D, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dalam perjalanan ketatanegaraan Republik Indonesia, desa telah berkembang dalam berbagai bentuk sehingga perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis, sehingga dapat menciptakan landasan yang kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Desa dalam susunan dan tata cara penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan perlu diatur sendiri dengan undang-undang berdasarkan pasal 1 angka 1. Desa adalah desa. Desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat berdasarkan praksara masyarakat, hak asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah desa dan masyarakat desa dapat membentuk lembaga adat desa. Lembaga adat desa merupakan lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli desa yang tumbuh dan berkembang atas prasara masyarakat desa. Lembaga adat dan bertugas membantu pemerintahan desa dan sebagai mitra dalam memberdaya, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat sebagai wujud pengakuan terhadap adat istiadat masyarakat. Selanjutnya dalam pasal 96 menyebutkan bahwa pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten atau kota melakukan penataan kesatuan masyarakat hukum adat dan ditetapkan menjadi desa adat. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Ruang wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merupakan negara kepulauan berdiri Nusantara, baik sebagai kesatuan wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk dalam ruang bumi, maupun sebagai sumber daya, perlu ditingkatkan upaya pengolahannya secara bijaksana, berdaya guna, dan berhasil guna dengan berpedoman pada kaidah penataan ruang, sehingga kualitas ruang wilayah nasional dapat terjaga keberlakuannya demi terwujudnya kesejahteraan umum dan keadilan sosial sesuai dengan landasan konstitusional Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berkaitan dengan masyarakat hukum adat, dalam pasal 4 Undang-Undang ini mengatur mengenai klasifikasi penataan ruang berdasarkan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan. Berdasarkan klasifikasi tersebut, kawasan adat tertentu merupakan salah satu kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya.